Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Swift 1,5 tipenya ST Matic tahun 2009. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang paling mudah adalah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan mobil masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nih, batasan antara parts dari bodi mobil, kita sebut dengan nut. Nah, pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya presisi ya, presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, seperti itu, oke. Nah, terus habis itu untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa mobil ini memantulkan objek-objek di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan ya, seperti itu. Jadi coba kita periksa, kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu parts-parts yang ada di mobil, juga di bagian luar, baik kaca, lampu-lampu, terus velg, ban, semua komponen-komponen yang ada. Nah, dia bannya juga masih mungkin sekitar 60% bagian belakang, terus bagian depan ada mungkin sekitar 80% ya, ini bannya, ketebalannya seperti itu, oke. Nah, coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan parts yang ada di bagian luar mobil. Nah, jika kita sudah periksa dan kondisinya oke, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalamnya. Oke. Nah, Suzuki Swift ini dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Jadi coba kita buka mobil ya. Oke. Mobil kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aroma mobil tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu untuk berikut yang perlu kita perhatikan, nah di kolong dashboard, aduh agak gelap ini ya. Nah, di kolong dashboard kita perhatikan, kolong dashboard pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal, dia kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu kita perlu perhatikan juga di kolong jok, masing-masing jok. Aduh, ini gelap sekali ya. Nah, masing-masing jok, mungkin gambarnya kurang jelas tapi nggak apa-apa. Nah, kita perhatikan, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke mobil, coba kita perhatikan juga instrumen dari dashboard. Pastikan bahwa instrumennya itu masih oke kondisinya. Terus habis itu juga kita periksa juga plafon kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu, nah ini sudah terang. Nah, coba kita periksa juga kondisi dari jok, dari sarung joknya bagaimana. Nah, ini dia dilapisin dengan sarung yang tidak permanen ya. Jadi sarung aslinya masih ada di dalam. Nah, ini kondisi sarung joknya juga masih oke, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan, kita cek bagian interior itu sudah oke, kita cocok. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, nah sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa. Yang utama itu di bagian atas sama di bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu di bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu di kolong-kolong juga pastikan tidak ada keropos. Nah, setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil,
pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada permasalahan di bisa akinya soak atau bisa dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus dari duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getarannya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, sudah pecah atau keras, perlu diganti, atau bisa jadi di mesinnya pincang, berarti perlu tune up atau servis, atau bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus habis itu berikutnya kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, mobil Suzuki Swift ini kilometernya di 104.000. Nah, terus habis itu juga dia ada gantungan servis terakhirnya. Nah, ganti oli berikutnya di 105.000. Seperti itu. Nah, ini gantungan oli yang sebelumnya. Oke. Nah, terus habis itu di Suzuki Swift ini juga masih lengkap ya. Jadi dia ada maaf nih, harus dibuka gini. Nah, dia lengkap, jadi buku servis juga masih ada. Jadi dia servis di Suzuki itu sampai dengan kilometer 37.000 ya. Jadi setelah itu dia servis di ini biasa di bengkel biasa. Nah, di sini juga ada beberapa bon kwitansi perbaikannya seperti itu. Nah, ini buku jaringannya juga masih ada, serta buku petunjuknya juga masih ada seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus kondisi mobil secara fisik dan rasa, serta ada rekor servisnya ya, seperti itu. Paling nggak rekor servis terakhir untuk memastikan mobil jangan sampai kilometernya diturunkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di bagian ini ya. Kita periksa di bagian mesin ya. Oke. Nah, ini di bagian bawah nih buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ini ada tombol buat fog lamp. Nah, ini tombol buat fog lamp. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, terus habis itu kita beralih ke pintu dulu ya. Nah, ini pintu, kondisi door trim juga masih oke. Ini kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini ada pengaturan buat power window, di sini buat central lock, di sini buat lock unlock power window. Terus habis itu di sini buat pengaturan spion ya. Ya, spionnya sudah elektrik tapi belum retract seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa juga. Oh ya, ini lupa saya. Sealer. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa. Kita pastikan bahwa sealer pintu itu aman. Jangan sampai ada reparasi ya. Kalau sudah ada reparasi berarti ada kemungkinan sudah cacat, ada kemungkinan mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu nggak ada, berarti ada kemungkinan indikasi pintu mobilnya sudah gantian. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian mesinnya. Oke. Nah, saya buka mesinnya. Nah, Suzuki Swift ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke. Yang pertama kali kita bisa periksa di suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih konstan, beraturan, terus suaranya juga halus, terus getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita periksa itu adalah di sini. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu di bagian-bagian sini pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau ketok ulang bagian dalamnya, dalam kap mesin. Terus habis itu ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di sini. Oke. Nah, sama apron juga perlu kita periksa di bagian depan. Pastikan bahwa apronnya itu aman, tidak ada reparasi, cat ulang atau ketokan. Nah, di bagian-bagian sini juga kita periksa juga. Pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin. Sama di bagian-bagian yang terselip yang susah dibersihkan, pastikan itu tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah mesin kita periksa dan kita pastikan itu aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian-bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback
dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal, dia irit dan kenyamanannya juga masih oke di kelasnya. Terus habis itu juga mobilnya juga simple. Ini banyak orang yang bilang ini seperti apa? Seperti Mini Cooper wannabe ya. Oke. Nah, perawatannya juga mudah. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu juga bengkel Suzuki juga hampir ada di semua wilayah di Indonesia. Mungkin Suzuki Swift ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian ini ya. Kita periksa di bagian belakang ya. Nah, oke. Bagian belakang sekarang saya coba masuk ya. Nah, oke. Nah, ini joknya empuk untuk ukuran mobil ini ya, hatchback ya. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, masih ada ruang yang lumayan ya, mungkin sekitar 7 jari masih ada. Ini posisi kemudi saya. Saya udah bilang ya, tinggi saya 174 cm. Nah, di sini untuk kepala juga masih ada sekitar 5 jari. Nah, di bagian belakang ini jok bisa dilipat 40%, 60%. Ada 2 senderan kepala, tapi di sini tidak ada senderan tangan. Nah, di bagian dalam sendiri pun itu di sini tidak ada cup holder ya, cuma ada speaker doang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, seperti kantong. Nah, terus di sini bisa buat cup holder, sama ada ini asbak portable. Nah, ini cup holder asbak portable. Nah, terus habis itu untuk tangannya dia ini retractable. Nah, ininya untuk pegangan tangannya ya, di kiri dan kanan. Oke. Nah, terus kita periksa juga nih door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu. Ini juga kondisi juga masih oke. Kita bisa periksa. Ini sealer di pintu, oke. Nah, terus di sini juga bisa dilengkapi dengan child lock ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Di bagian belakang dia kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Gelap, sudah sore. Nah, ini ada lampu rem. Terus habis itu di sini juga ada kayaknya aksesoris atau ini ya. Ini antena shark fin. Nah, terus di sini kalau untuk buka bagasi di sini nih. Nah, ini tinggal kita pencet tombol. Nah, oke. Sekarang bagasi bisa kita buka. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang, ini sealer di pintu bagasi juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Sealer di pintu aman. Terus habis itu juga jangan sampai ada reparasi atau perbaikan di bagian sini. Nah, ini oke. Nah, terus habis itu di sini juga nih perlu kita periksa. Jangan sampai ada bekas perbaikan, ketokan. Nah, oke. Nah, di sini ada tray di bagian atas. Dia biar aman ya kalau nyimpan barang di bagasi. Nah, untuk ukuran bagasinya masih lumayan oke ya, ukuran hatchback ya. Oke. Nah, terus sekarang kita periksa di bagian bagian bawah. Nah, di bawah, ini berantakan ini kunci. Ntar dirapiin dulu deh posisinya, keluar. Nah, oke. Nah, ban cadangan dia ukurannya temporary ya, agak gelap sementara. Nah, jadi ukurannya kecil. Nah, terus habis itu juga untuk memastikan mobil tidak bekas banjir atau nabrak belakang nih, kita pastikan di sini nih tidak ada bekas ketokan atau reparasi bagian sini atau cat ulang. Nah, oke. Dan juga kita pastikan juga di bagian-bagian sini tidak ada karat untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Oke. Nah, setelah kita periksa bagasi, sekarang kita periksa juga ini tank buat pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus habis itu kita periksa juga di sini nih. Nah, ini door trim juga kita periksa, kondisi juga masih aman. Terus habis itu masih bagus ya. Terus habis itu di sini juga child lock, sealer di pintu juga kita periksa. Kondisinya bagaimana? Masih oke atau tidak? Nah, oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri belakang. Nah, ini masih sarung jok juga masih oke, masih bagus. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian depan ya. Oke. Nah, di bagian depan sekarang kita periksa. Nah, ini door trim agak gelap ya. Nah, door trim juga kondisi. Nah, ini kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Ini sealer pintu ya. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi depan ya.
Jadi sarung jok juga masih oke, masih aman. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah oke, kita buka aja jendela ya biar agak terang. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah pada saat di dalam kita periksa, nah ini kondisi setir juga masih oke, tapi dia dilapisin dengan sarung setir. Nah terus di bagian sini ini ada buat ini lampu, pengaturan lampu sama lampu sen. Nah di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah ini cluster speedometer. Nah terus habis itu, nah kita periksa juga di sini ada jam digital masih berfungsi secara normal. Nah ini AC juga kita cek kondisi masih dingin. Di tengah-tengahnya ada buat tombol lampu hazard. Nah oke, sekarang di sini audio dia double din. Ini bisa CD, MP3, terus radio FM AM ya bisa. Oke, kalau mau diganti juga head unitnya dengan LCD TV juga bisa, memungkinkan. Nah terus habis itu di bagian bawah ini ada pengaturan buat AC. Dia cukup lengkap ya. Jadi ada suhu panas sama dingin. Terus di sini buat nyala matikan AC. Terus di sini buat ventilasi luar dan dalam apabila kita pencet ya. Nah di sini ada 4 pengaturan kecepatan AC. Terus habis itu di sini ada arah semburan angin AC. Nah terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup agak gelap. Nah ini tertutup terbuka. Nah di sini oke. Nah di sini ada cup holder buat 2. Nah terus di sini ada power outlet. Nah buat nyolokin charger ya. Oke. Nah terus habis itu di sini dia ini matic ya, matic. Terus dia ada sampai low ya, low 3 sama D, low 2 3. Terus baru D, N, R sama P ya. Oke. Nah terus di sini rem tangan. Nah di sini juga kita bisa periksa nih di bagian dalam kunci seat belt. Pastikan bahwa itu tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Kenapa? Karena dia ada indikasi seperti itu, berarti ada kemungkinan mobil terkena banjir. Oke. Nah terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di bagian sini ada laci kantong penyimpanan terbuka. Nah cup holder tapi tidak ada di sini. Oke, di sini juga sama, ada tempat penyimpanan terbuka di bagian pintu. Nah terus untuk sun visor dia sudah ada cermin, sudah ada tutupnya ya, tapi belum ada lampu. Terus sun visor yang ini juga ada cermin sama sudah ada tutupnya. Oke. Nah ini lampu baca. Terus di sini ini buat spion tengah, dia sudah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki Swift 1,5 tipenya ST Matic tahun 2009. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus alamat, deskripsi mobil, harga sama simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah apabila mencari kredit dengan sistem syariah. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, dan mulai dari rasa berkendaranya ya. Oke, terus habis itu performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu juga power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang yang luas. Aduh udah mulai error nih karena mendung. Nah jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Nah oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat informasi video terbaru dan stok terbaru kami. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok kami yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai
review mobil-mobil Suzuki yang lain serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Nah, oke. Jangan lupa juga share ke teman, saudara, keluarga, kerabat yang membutuhkan dan mencari mobil bekas. Oke, sama satu lagi saya minta maaf, ini kondisinya mendung jadi videonya agak gelap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.